Shalom, salam damai sejahtera Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, dan Saudara-saudara sekalian. Kita kembali bertemu di acara Embun Surgawi. Hari ini akan mengambil tema yaitu upah. Mari sebelumnya kita minta pimpinan Roh Kudus untuk berdoa. Bapak yang surga, terima kasih Tuhan atas kesempatan yang indah ini, anugerah-Mu. Kembali kami mau merenungkan firman Tuhan, menyampaikan firman Tuhan. Kiranya Tuhan memimpin dengan kuasa Roh-Mu, baik hamba-Mu, baik Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, Saudara sekalian yang diberikan kesempatan anugerah-Mu untuk sempat mendengar, mengapa mempelajari firman ini, dan siap untuk melakukannya dengan pertolongan Roh Kudus. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Yesus, hamba-Mu berdoa. Amin. Diambil dari 1 Korintus 9 ayat yang ke-18. Kalau demikian, apakah upahku? Upahku ialah ini, bahwa aku boleh memberitakan Injil tanpa upah, dan bahwa aku tidak mempergunakan hakku sebagai pemberita Injil. Ini contoh teladan dari Paulus. Pada waktu pemberitaan Injil, ia tidak memikirkan tentang upah, tetapi melaksanakan perintah amanat agung. Memang kalau level iman yang kuat tentu bisa bicara seperti Rasul Paulus. Tetapi Bapak-bapak, Ibu-ibu, dan saudara-saudara sekalian, pada waktu kita mengabarkan Injil, ada banyak janji upah yang diberikan kepada kita. Saya sendiri waktu jadi gembala, ada seorang anggota gereja saya berkata bahwa Bapak Samuel, kalau kita bekerja untuk Tuhan mengabarkan Injil, maka pasti ada imbalannya. Jadi jangan takut. Juga di dalam kitab Ibrani dikatakan ayat pasal 11 ayat yang ke-6, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah, sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Itulah janji firman Tuhan. Kalau kita dengan sungguh-sungguh mencari Dia, maka pasti ada upahnya. Kita ingat akan ayat yang terkenal, yaitu Matius 6 ayat 33, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka sekaliannya akan ditambahkan kepadamu. Itu janji yang sangat menguatkan. Berarti Allah tahu akan keperluan kita. Mari kita pikirkan bersama-sama tentang upah ini. Siapa saja yang mendapat upah? Di dalam janji Tuhan dalam Amsal 22 ayat 4 dikatakan ada janji 3K, yaitu kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Kalau ini kita pegang bersama-sama akan membawa semangat bahwa Tuhan akan memberi upah kekayaan, baik kehormatan dan kehidupan. Juga di dalam Zefanya pasal 3 ayat 19 dikatakan bahwa kita akan menjadi ternama atau terpuji, ya. Dan waktu kita bersukacita, maka ada upah. Matius pasal 5 ayat 12. Kemudian juga mengasihi orang-orang yang membenci kita akan mendapat upah juga. Dalam Matius pasal 10 ayat yang ke-10, kalau kita bekerja sebagai hamba Tuhan, sudah pasti ada upahnya. Demikian juga dalam Matius 10 ayat 41-42, tak akan kehilangan upah. Saya akan bacakan dalam Matius pasal 10, ayat yang sangat perlu bagi kita. Pasal 10 ayat 41-42 yang berbunyi demikian. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena itu muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Itulah janji firman Tuhan, tidak akan kehilangan. Kita dengan serius, kita rajin bekerja, melayani Tuhan, menginjili, maka tidak akan kehilangan upah dari Tuhan. Demikian juga di dalam Ibrani pasal 10 ayat 35, jangan melepaskan kepercayaan kita, karena ada upah yang disediakan bagi kita. Jadi itulah janji Tuhan yang begitu indah, janji yang setia untuk kita. Dalam Filipi 4 ayat 19 juga, Dia akan mencukupi keperluan kita. Bahkan Yohanes 10 ayat 10b akan melimpahkan berkat kepada kita. Mazmur 19 ayat 12, upahnya besar bagi kita.
Jadi kita tidak usah khawatir, tidak usah takut, tentu ada imbalan. Sebagai karyawan pekerja kita mengharapkan gaji atau upah atau honor tiap bulan. Demikian juga kita sebagai pelayan Tuhan, hamba Tuhan, ada upah yang dijanjikan oleh Tuhan. Tuhan itu baik, Tuhan tahu akan keperluan kita. Mari kita camkan lagu tentang upah. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Ia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku puji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga.